saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Keluarga hari ini, Minggu 14 November 2021, Pekan Biasa ke-33. Saya Juler Manalu akan membawakan renungan bagi kita yang dikutip dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 32 dengan judul permenungan Setia sampai akhir ikut Yesus. Marilah kita dengarkan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran ini dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, pada tahun 2012 yang lalu, banyak orang digentarkan dengan adanya satu isu dari kalender suku Maya yang mengatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 matahari tidak akan bercahaya. Tetapi apakah demikian terjadi? NASA menegaskan bahwa tidak akan terjadi hal-hal sebagaimana diramalkan oleh orang. Orang-orang bahkan para pengikut Kristus pun ikut-ikutan percaya akan ramalan manusia dan ketakutan sehingga lupa bahwa ia memiliki Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, peristiwa tsunami yang terjadi di beberapa tempat, banyak orang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Banyak orang meninggal dunia. Mereka kehilangan segalanya dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Banyak orang berpikir bahwa akhir zaman atau hari kiamat sudah ada. Banyak ramalan dari manusia meramalkan dunia tentang hari kiamat. Bacaan pertama pada hari ini dari kitab Daniel menampilkan situasi akhir zaman. Mereka akan diseleksi oleh Allah sebagaimana mereka tampakkan semasa hidupnya. Yang jahat akan menerima hukuman, yang baik akan mendapat hidup abadi. Injil hari ini juga melukiskan situasi akhir zaman. Pada waktu itu Anak Manusia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuatan dan kemuliaannya, dan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi untuk masuk dalam kemuliaan. Yesus berbicara perihal akhir zaman yang sangat ngeri, malapetaka yang menghanguskan segalanya,
matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan goncang, Anak Manusia akan datang dalam awan dengan kekuatan dan kemuliaan. Akan terjadi penghakiman, sebagian untuk mendapat hidup kekal, sebagian untuk siksaan tanpa akhir. Saat kedatangan Tuhan itu makin mencemaskan, karena tidak diketahui saatnya. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Karena itu kita diajak agar tetap berjaga-jaga sambil berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi pesan Tuhan lewat bacaan-bacaan hari ini? Pertama, kita diajak untuk menata hidup kita secara arif dan bertanggung jawab lewat perbuatan kita yang menjadi pertimbangan untuk menentukan posisi kita dalam kehidupan baru nanti. Kedua, kita adalah peziarah yang menyongsong kedatangan Tuhan. Nasihat tentang akhir zaman mengingatkan kita akan keterbatasan kita dan mendorong kita agar kita tidak menyandarkan hidup kita pada kekuatan dunia ini. Pada saat kedatangan Tuhan dan penghakiman, tidak ada yang bisa kita buat sebagai pertahanan, kecuali sabda Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda Tuhan tidak akan berlalu. Selagi ada waktu, mari berbenah diri, menata hidup kembali, tetap setia sampai akhir, ikut Tuhan, sehingga kita beroleh keselamatan. Ketiga, mari tetap berpegang pada sabda Tuhan, menjadi pelaku sabda Tuhan, membuat sabda Tuhan menjadi pelita, menjadikan hidup kita lebih bermakna. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda Tuhan tidak akan berlalu. Semoga terjadi dalam hidup kita. Amin.